Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matus Ganugra dengan NPM 200-213. Saya dari kelas A3R1A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengawasan terhadap kas, yang dimana ini guna untuk penilaian ujian akhir semester dengan mata kuliah dasar akuntansi keuangan menengah. Baiklah, langsung saja ke materi. Pengertian kas. Kas merupakan harta yang paling lancar atau liquid, paling mudah diselewengkan, maka diperlukan suatu sistem dan prosedur akuntansi untuk mencatat dan mengendalikan kas. Kas adalah alat pertukaran yang diakui oleh masyarakat umum dan oleh sebab itu merupakan dasar landasan yang kuat untuk dipakai sebagai alat pengukur terhadap semua kegiatan ekonomi di dalam perusahaan. Alat pembayaran yang dapat diklasifikasikan sebagai kas. Yang pertama, harus dapat diterima umum sebagai alat pembayaran atau diterima oleh bank sebagai simpanan sebesar nilai nominalnya. Lalu yang kedua, harus dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk kegiatan sehari-hari. Jenis-jenis kas di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada termasuk kas. Yang pertama ada uang kartal, itu termasuk dengan logam, uang kertas. Lalu yang kedua ada cek viral, yang termasuk yaitu cek dan travel check. Lalu ada wesel bank, wesel pos. Lalu ada simpan di bank, yaitu giro dan tabungan. Lalu yang kelima ada valuta asing. Lalu yang kedua ada tidak termasuk kas. Yang pertama ada cek mundur, cek kosong, deposito berjangka, money order, compensatory balance, dan bank garansi. Lalu ada sifat dan karakteristik kas. Yang pertama ada kas mempunyai sifat yang aktif tetapi tidak produktif. Lalu yang kedua ada kas atau uang tunai tidak mempunyai identitas kepemilikan dan mempunyai sifat yang mudah dipindah tangankan. Lalu ada pentingnya pengendalian kas. Yang pertama, perencanaan arus kas. Yang kedua, pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas. Yang ketiga, pengendalian kas melalui kas kecil. Lalu yang terakhir ada rekonsiliasi bank. Lalu di sini ada sistem pengendalian internal kas. Sistem pengendalian internal kas meliputi semua sarana, alat dan peraturan-peraturan yang digunakan oleh perusahaan dengan tujuan yang pertama, mengamankan dan mencegah terjadinya pemborosan, penyalahgunaan, dan ketidakefisienan dari sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan. Lalu yang kedua ada menjamin ketelitian dan dapat dipercayainya atau reliability keberadaan data operasional dan akuntansi yang dihasilkan. Lalu yang terakhir ada mendorong tercapainya efisiensi operasi dan dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. Pengawasan kas. Sistem pengawasan inter suatu perusahaan berbeda dengan perusahaan lain karena bentuk dan jenis perusahaan bermacam-macam. Lalu di sini ada prosedur pengawasan pada penerimaan kas. Yang pertama, harus ditunjukkan dengan jelas fungsi-fungsi dalam penerimaan kas. Jadi setiap penerimaan kas harus segera dicatat dan disetor ke bank. Lalu yang kedua, diadakan pemisahan fungsi antara pengurusan kas dengan fungsi pencatatan kas. Lalu yang ketiga, diadakan pengawasan yang ketat terhadap fungsi penerimaan dan pencatatan kas. Lalu di sini ada prosedur pengawasan pada pengeluaran kas. Yang pertama, semua pengeluaran uang menggunakan cek kecuali untuk pengeluaran kecil dibayar dari kas kecil. Lalu yang kedua, dibentuk dana kas kecil yang diawasi dengan ketat. Lalu yang ketiga, penulisan cek hanya dilakukan apabila didukung bukti yang lengkap atau dengan kata lain digunakan dengan sistem voucher. Lalu yang keempat, dipisahkan antara orang-orang yang mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran, yang menulis cek, yang menandatangani cek, dan yang mencatat pengeluaran kas. Lalu yang kelima, diadakan pemeriksaan inter dengan jangka waktu yang tidak tertentu adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Dana kas kecil terdapat dua metode. Yang pertama ada metode impress, lalu yang kedua ada metode fluktuasi. Sistem impress atau impress fund method. Yang pertama, jumlah dalam rekening kas kecil selalu tetap, yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir kas kecil untuk membentuk dana kas kecil.
Lalu yang kedua, apabila jumlah kas kecil tinggal sedikit dan juga pada akhir periode, kasir kas kecil akan minta pengisahan kembali kas kecilnya sebesar jumlah yang sudah dibayar dari kas kecil, sehingga jumlah uang dalam kas kecil kembali seperti semula. Lalu yang ketiga, pengeluaran kas kecil baru dicatat pada saat pengisian kembali. Sistem fluktuasi atau fluctuating fund method. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cara yang sama seperti pada sistem impress. Yang kedua, perbedaannya dengan sistem impress adalah bahwa dalam metode fluktuasi saldo rekening kas kecil tidak tetap, tetapi berfluktuasi sesuai dengan jumlah pengisian kembali dan pengeluaran kas kecil. Lalu yang ketiga, pencatatan langsung dilakukan setiap terjadinya pengeluaran dari dana kas kecil. Lalu di sini ada transaksi, impress, dan fluktuasi. Yang pertama ada pembentukan kas kecil. Di impress, jurnalnya yaitu kas kecil pada kas atau bank. Di fluktuasi pun sama, yaitu kas kecil pada kas atau bank. Lalu yang kedua pemakaian. Di impress tidak ada jurnal, sedangkan fluktuasi ada, yaitu beban pada kas kecil. Lalu yang ketiga ada penggantian. Di impress ada jurnalnya yaitu beban pada kas atau bank, sedangkan di fluktuasi yaitu ada kas kecil pada kas atau bank. Lalu yang keempat ada akhir periode pembukuan. Di impress yaitu untuk pemakaian kas kecil yang belum diganti, AJP ayat jurnal penyesuaian, yaitu beban pada kas kecil. Lalu sedangkan di fluktuasi itu tidak ada AJP. Saldo dana kas kecil terlalu besar. Misalnya, dana kas kecil ditetapkan sebesar 2 juta, tapi pemegang kas kecil merasa jumlah kas kecil terlalu besar, sehingga meminta pengurangan saldo kas kecil sebesar Rp500.000. Berarti, saldo dana kas kecil yang baru menjadi Rp1.500.000. Maka jurnal yang dibuat adalah kas pada dana kas kecil masing-masing Rp500.000. Lalu di sini ada saldo dana kas kecil terlalu kecil. Misalnya, dana kas kecil yang sudah ditetapkan sebesar Rp2 juta dirasa terlalu kecil, maka pemegang kas kecil meminta penambahan saldo kas kecil sebesar Rp1 juta. Maka jurnal yang dibuat adalah dana kas kecil pada kas sebesar masing-masing Rp1 juta. Lalu di sini ada rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank merupakan rangkaian catatan informasi keuangan yang menjabarkan tentang perbedaan-perbedaan kas antara perusahaan dan bank. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari catatan bank dengan catatan kas nasabah. Tujuan rekonsiliasi bank adalah untuk memastikan bahwa saldo buku bank dan saldo buku perusahaan mengenai kas di bank adalah sama. Perlu diingat, masing-masing bank dan perusahaan membuat catatan tersendiri mengenai kas di bank. Setiap bulan, petugas yang ditentukan menyiapkan rekonsiliasi bank untuk memeriksa apakah kedua catatan yang saling independen tersebut mempunyai saldo yang sama. Dengan dibuatkan daftar rekonsiliasi bank, maka kesalahan dalam pencatatan transaksi kas dapat diketahui. Lalu di sini ada bentuk rekonsiliasi bank. Yang pertama ada bentuk rekonsiliasi bank vertikal, yang kedua ada bentuk rekonsiliasi bank kontrol, lalu yang ketiga ada bentuk rekonsiliasi bank 4 kolom, lalu yang terakhir ada bentuk rekonsiliasi bank 8 kolom. Lalu di sini ada contoh kasus. Misalnya, Rizky memiliki saldo rekening bank di buku besar PT Martech pada tanggal 30 November 2018. Jumlah saldo Rizky ialah sebesar Rp185.500. Saldo menurut rekening koran saat itu menunjukkan total jumlah dana sebesar Rp207.000. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata terdapat perbedaan data di dalamnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ialah yang pertama, terdapatnya biaya administrasi bank di bulan November 2018 sebanyak Rp2.800 yang muncul dari rekening koran bank dan belum dicatat oleh perusahaan karena nota debitnya belum sampai. Yang kedua,
terdapatnya 5 lembar cek dengan total Rp40.750 yang telah dibayarkan kepada para pemasok atau supplier untuk melunasi utang yang ternyata belum diuangkan. Lalu yang ketiga, terdapat cek yang ditarik oleh perusahaan PT Ayu yang berjumlah Rp15.000, tapi ternyata telah salah dibukukan oleh pihak bank ke dalam rekening PT Martech. Lalu yang keempat, ada terdapat kiriman uang dari langganan melalui bank transfer yang berjumlah Rp3.950 dalam rangka pelunasan utang tapi belum dicatat di dalam pembukuan perusahaan. Lalu yang kelima, ada terdapatnya cek dengan nomor SR 5220 dengan jumlah sebesar Rp70.550 dan dicatat dalam pembukaan PT Martech dengan jumlah Rp65.150. Lalu yang keenam, kemudian Anda diminta untuk membuatkan rekonsiliasi bank untuk PT Martech per tanggal 30 November 2018. Di sini ada jawabannya. PT Martech laporan rekonsiliasi bank per 31 Juli 2006. Di sini ada saldo menurut bank, yaitu sebesar Rp207.000, ditambah koreksi kesalahan bank sebesar Rp15.000, dijumlahkan dengan hasil yang sebelumnya, yaitu Rp207.000 ditambah Rp15.000 sama dengan Rp222.000. Lalu dikurangi cek yang masih beredar sebesar Rp40.750, lalu dikurang dengan hasil yang sebelumnya Rp222.000 dikurangi Rp40.750 sama dengan Rp181.250. Lalu di sini ada saldo menurut perusahaan sebesar Rp185.500 ditambah kiriman uang sebesar Rp3.950 dijumlahkan dengan hasil yang sebelumnya Rp185.500 ditambah Rp3.950 sama dengan Rp189.450. Lalu di sini dikurangi beban administrasi bank sebesar Rp2.800, lalu ada koreksi kesalahan cek sebesar Rp5.400 dijumlahkan terlebih dahulu antara beban dan koreksi sebesar Rp2.800 ditambah Rp5.400 sama dengan Rp8.200, lalu dikurangi dengan hasil yang sebelumnya sebesar Rp189.450 dikurangi Rp8.200 sama dengan Rp181.250 merupakan saldo yang benar. Demikian materi yang telah saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.